Hari ini orang baru sakit sedikit aja, batuk sedikit, flu sedikit, sesak napas sedikit, orang sudah mulai menerjemahkan bahwa itu adalah sakit dari virus corona. Saudara, kita mulai aneh hari-hari ini. Pikiran kita mulai aneh. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Kemudian kita mulai berpikir yang aneh negatif kepada orang-orang tersebut. Itu sebabnya hari ini, saudara, kalau kita masih dalam situasi seperti ini, saling mencurigai satu sama lain, saling menjudge satu sama lain, dan karena virus ini kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Tidak ada jalan keluar, saudara, di bumi ini. Saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara bisa lihat, dulu orang harus imannya kuat, tapi sekarang orang harus kuatkan imunnya. Dulu kalau bersin, orang menyebut bersyukur kepada Tuhan, panjang umur. Tapi sekarang kalau saudara bersin, apa kata orang kepada saudara? Saudara dianggap penyakitan. Itu sebabnya dunia sudah tidak normal, alias abnormal. Di mana lagi tempat untuk saya dan saudara bersandar? Kita harus datang ke hadirat Tuhan. Iman yang mengguncang surga adalah iman seperti perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Itu yang harus saya dan saudara miliki. Bahwa dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam penyakitan yang tidak bisa disembuhkan, yang bahkan tidak ada obatnya, saudara percayalah, Tuhan punya solusi dan obat yang terbaik buat kita. Mari kita renungkan kembali lagi kehidupan kita. Kita renungkan kembali lagi hidup ini. Apa yang kita buat hari-hari ini? Apakah hati kita dan kehidupan kita cenderung kepada Tuhan, menceritakan tentang kabar baik yang datang dari Sion untuk saya dan saudara? Atau hari ini kabar-kabar yang menggelisahkan kita, itu yang kita ceritakan? Setiap saat yang muncul adalah berita yang negatif. Itu sebabnya, saudara, saya harap dengan firman Tuhan ini, saudara harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, yang kepercayaannya begitu kuat, sehingga dari sekian banyak orang yang menyentuh Yesus, hanya orang inilah yang membuat Yesus kaget, karena ada tenaga yang keluar dari Yesus. Saudara mungkin berpikir lain terhadap perempuan ini, tetapi itulah yang keluar dari dalam dia, dan itulah yang disebut dengan keyakinan sejati, yang tidak menggunakan apapun, yang tidak menggunakan teologia, yang tidak menggunakan hikmat pengetahuan, tapi yang dia tahu satu hal, bahwa ketika dia dekat kepada Tuhan dan dia pegang Tuhan,
Ada kesembuhan yang terjadi dalam hidupnya. Saya harap saudara dan saya mengerti ini, bahwa Tuhan menangis buat saya dan saudara karena melihat situasi kita yang mulai menyepelekan tentang kuasa dan mujizatnya. Karena kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita mulai membanding-bandingkan bahwa saya tidak melakukan ini dan akhirnya tidak kena begini. Dan ada gereja-gereja yang lain yang ada di daerah lain melakukan itu dan akhirnya di tempat itu terkena penyakit ini. Saudara, kita lagi salah dalam pola pikir kita, bahwa situasi yang terjadi saat ini, kalau ada orang yang terjangkit, mungkin satu kali waktu dia akan menyaksikan tentang kehidupannya waktu dia mengalami ini dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Itunya sebabnya saudara, biarlah hidup saya dan saudara ini tiap hari, tiap waktu, tiap saat, yang kita muliakan adalah Tuhan, yang kita beritakan adalah Kristus, yang kita sampaikan adalah kemuliaannya, adalah kuasanya dan kerajaannya. Dialah yang saya dan saudara kenal. COVID-19 atau virus corona tidak saudara kenal, dan bahkan saudara tidak pernah lihat. Jangan jadi pemberitaan dalam hidup kita yang melebih-lebihkan situasi ini, yang melebih-lebihkan virus ini, sehingga akhirnya kita tidak punya jalan keluar dalam hidup. Dan yang menimpa kita adalah ketakutan-ketakutan dalam hidup ini. Percayalah saudara, kalau saudara menceritakan tentang kuasa Tuhan, kalau saudara menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, kalau hari ini dalam perbincangan kita semuanya tentang Tuhan, saya yakin dan percaya ada kuasa yang turun dalam hidup kita. Ada kuasa yang dilepas dari surga untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara kuat dalam menghadapi situasi yang sulit ini, baik dalam keadaan hari ini maupun masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus yang saya sembah di dalam kehidupan saya, Dia juga akan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Biarlah saudara kuat dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Beritakanlah tentang berita kerajaan surga. Beritakanlah tentang berita penyelamatan. Beritakanlah tentang kuasa Tuhan. Beritakanlah tentang keadaan-keadaan surga. Jangan lagi mulai saat ini kemudian kita beritakan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Hentikan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hentikan semua pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Tapi kita mulai saat ini memberitakan hal-hal yang benar yang berasal dari Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberkati hidup saudara sekalian dan juga hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam.